Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan segala urusan-urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, saya akan menanggapi channel Reliologi dan ini juga merupakan request salah satu subscriber yang membahas tentang nihil bukti arkeologi di abad ke-7 membuat proses pewahyuan Al-Quran diragukan. Dan untuk para pemirsa yang ingin mendukung atau mensupport kegiatan ESA, link saya sertakan di kolom deskripsi. Atas dukungan dan doanya, ESA mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat-lipat. Amin. Nah, bagaimana videonya? Mari kita lihat dan tanggapi poin per poin. Check it out. Ya, bahkan mereka cekikikan, mereka mengatakan bahwa papirus P52 itu hanya sebesar tisu katanya. Ya memang sebesar itu memang ya. Lalu mereka mengatakan bahwa sekalipun itu ditemukan itu bukan berarti bahwa itu adalah kitab suci ya. Bahkan mereka membandingkannya dengan T-Rex begitu ya. Begini ya, saya sederhana saja sih bagi saya begini ya. Temuan ya tetap temuan ya. Temuan itu mengarah kepada peristiwa tertentu. Faktanya bahwa temuan arkeologi menemukan sepucuk bukti arkeologi tentang kitabnya orang Kristen ya, yang P52 itu yang ada potongan Injil Yohanes ya, itu adalah sesuatu fakta yang tidak bisa dibantahkan ya. Dan beberapa penelitian sebelumnya sebenarnya itu sangat signifikan ya. Kalau kita lihat sebetulnya signifikansi dari potongan atau folio P52 itu signifikansinya itu adalah karena beberapa manuskrip yang lain itu diperkirakan jauh lebih diperkirakan itu sekitar abad kedua atau abad kedua abad ketiga ya. Tetapi setelah ditemukannya P52 itu kemudian para peneliti, terutama peneliti perjanjian baru itu menggeser posisinya untuk memberikan analisa, untuk memberikan dating ya, penanggalan waktu terhadap manuskrip Alkitab itu ya. Dan menariknya adalah para sejarawan, baik itu sejarawan Kristen maupun non Kristen itu mau menggunakan kitab Injil sebagai bagian dari penelusuran sejarah ya. Itu yang menarik ya. Berbeda dengan Al-Quran misalnya, tidak ada historian, tidak ada sejarawan yang mau menggunakan Al-Quran sebagai referensi untuk menelusuri sejarah ya, tidak ada ya. Berbeda dengan sejarawan yang perjanjian baru, mereka mau menggunakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu, dan bahkan kisah para rasul, surat rasul Paulus dan yang lain-lain ini, surat Petrus. Itu mereka mau menggunakan itu sebagai referensi untuk menelusuri kejadian pada abad pertama. Wow, luar biasa. Setelah melihat kurang lebihnya penjelasan dari Reliologi atau Scott orang Indonesia, kita cukup senyumin saja. Kenapa saya berkata seperti itu? Saya sepertinya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya cara berpikir si Scott ini dalam menilai dan mengklaim sesuatu. Saya sempat kebingungan karena si Scott ini sebetulnya mempermasalahkan apa. Sekarang begini, oke lah, anggap kita ikuti saja alurnya dia. Berbicara masalah manuskrip Alkitab yang dapat menjadikan referensi para sejarawan untuk melakukan penelitian, dan Al-Quran tidak bisa dijadikan rujukan referensi sejarawan untuk melakukan penelitian sejarah. Nah, ini membuat saya mengerutkan alis. Sebetulnya pemahaman si Scott ini berdasarkan apa? Kok bisa mengklaim seperti itu? Kalau tolak ukurnya manuskrip, Anda mainnya sangat kurang jauh. Sebagai contoh, naskah papirus John Raylands atau P52 dikenal sebagai Saint John Fragment atau fragmen Santo Yohanes, adalah fragmen terbuat dari bahan papirus, bagian dari suatu buku atau kodeks berukuran hanya 3,5 kali 2,5 inci atau 8,9 kali 6 cm pada bagian terlebarnya, dan tersimpan dalam kumpulan Raylands Papyri di John Raylands University Library, Manchester, Britania Raya. Potongan ini memuat tulisan bahasa Yunani Koine kuno
Bagian depan atau recto berisi 7 baris dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 31 sampai 33 dan bagian belakang atau verso bertuliskan 7 baris dari pasal yang sama ayat 37 sampai 38. Nah, sejak tahun 2007, fragmen papirus ini dipertontonkan permanen di John Rylands Library, Gedung Danesgate. Apakah Al-Quran nihil soal manuskrip? Kepingan lembaran Al-Quran yang langka dari abad ke-7 saat ini masih utuh dan tersimpan di Departemen Seni Islam Kristi. Folio Al-Quran Hijazi berusia 1300 tahun tersebut dipamerkan di London, Inggris antara 25 sampai tanggal 27 Oktober 2020 menjelang penjualan seni dunia Islam dan India pada tanggal 28 Oktober 2020. Juru katalog di Departemen Seni Islam Kristi, Francis K. Ward, mengatakan lembaran Al-Quran tersebut ditulis dalam salah satu bentuk aksara Arab yang paling awal, pada sebuah halaman yang terkandung dalam salah satu Al-Quran tertua di dunia. Lembaran Al-Quran itu diyakini ditulis hanya beberapa dekade setelah kelahiran Islam. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kemudian dibukukan dalam Al-Quran antara tahun 610 dan 632 Masehi, tahun wafatnya Nabi SAW. Selama 3 dekade berikutnya, wahyu Rasulullah tersebut disatukan dan kemudian dituliskan. Pertanyaannya, apakah manuskrip ini bukan salah satu bukti arkeolog? Hal apa lagi yang Anda tawarkan sebagai tolak ukur Anda dalam mengkompar kemudian mengklaim Al-Quran nihil dalam hal arkeolog? Kan tidak jelas Anda itu. Si Scott mengatakan lagi bahwa tidak ada sejarawan yang mau menggunakan Al-Quran sebagai rujukan referensi untuk penelitian sejarah. Berbeda dengan Alkitab yang sering dipakai sejarawan untuk referensi sejarah. Anda itu bertapa di mana sampai dapat ilmu kayak gitu? Perlu kita ketahui bahwa sebuah referensi tidak menjamin sebuah penelitian sejarah itu valid atau terbukti kebenarannya. Apalagi jika Alkitab yang menjadi rujukan referensi. Saya ambil contoh saja. Ada beberapa ajaran dan doktrin Alkitab yang tampaknya bertentangan dengan pemikiran ilmiah mayoritas. Misalnya, Kejadian 1 ayat 1 versus Big Bang, urutan penciptaan versus urutan penampakan evolusioner, kutukan Alkitabiah atas semua ciptaan versus perkembangan evolusioner dari kompleksitas, bumi muda versus bumi tua, dosa Adam membawa kematian versus kepunahan membawa manusia, banjir global versus uniformitarianisme evolusioner, dan lain-lain. Dalam setiap kasus ini, ajaran Alkitab dapat didukung, tetapi pengamatan ilmiah individu sulit diakomodasi. Para ilmuwan sering beroperasi dari perspektif yang sangat naturalistik, tidak termasuk penciptaan supranatural dari berbagai kemungkinan. Kita juga harus ingat bahwa pendapat ilmiah mayoritas berubah. Misalnya Big Bang standar semakin gagal dengan setiap penemuan baru. Sekarang bukan saatnya mengutip pendapat ilmiah sebagai alasan untuk mendistorsi atau mengingkari kitab suci, seperti yang ditulis oleh Ketua Departemen Fisika ICR Dr. Larry Vardiman dalam sebuah makalah baru-baru ini. Ketika konflik menjadi jelas antara penafsiran Alkitab yang nyata dan penemuan sains yang nyata, tidak perlu memaksakan keputusan akhir untuk segera dibuat tanpa lebih jauh. Penyelidikan ada kemungkinan terjadi salah tafsir atas salah satu atau kedua pernyataan kitab suci atau bukti dari sains. Karena keduanya, kitab suci berbicara dengan kejelasan yang lebih besar sampai penyelesaian yang memuaskan dapat dibuat tentang konflik tersebut. Saya akan melanjutkan dengan keyakinan dalam interpretasi saya terhadap kitab suci. Resolusi mungkin tidak terjadi dalam hidup saya. Nah, atas dasar itu, apakah saudara Scott masih berbangga kalau Alkitab bisa dijadikan referensi penelitian sejarah oleh para ilmuwan dan sejarawan? Saya pikir si Scott butuh memperpanjang waktu lagi untuk konsultasi ulang ke psikiater. Bercanda bro. Lantas, bagaimana dengan Al-Quran? Apakah benar tidak ada ilmuwan atau sejarawan yang menjadikan Al-Quran sebagai referensi penelitian sejarah? Saya jawab, Al-Quran bukan hanya digunakan para ilmuwan dan sejarawan sebagai referensi, tapi juga pembuktian kebenaran Al-Quran atas hasil penelitian mereka. Saya kasih beberapa contoh.
seperti Profesor Dr. Maurice Bucaille adalah ahli bedah kenamaan Prancis dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Évêque, Prancis pada tanggal 19 Juli 1920. Pada saat itu, pemerintah Prancis menawari bantuan kepada pemerintah Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun. Bucaille lah yang menjadi pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama dalam penelitian. Ternyata hasil akhir yang ia peroleh sangat mengejutkan. Sisa-sisa garam yang melekat pada tubuh sang mumi adalah bukti terbesar bahwa dia telah mati karena tenggelam. Jasadnya segera dikeluarkan dari laut dan kemudian dibalsem untuk segera dijadikan mumi agar awet. Namun penemuan yang dilakukan Bucaille menyisakan pertanyaan, bagaimana jasad tersebut bisa terjaga dan lebih baik dari jasad-jasad yang lain atau tengkorak bala tentara Fir'aun padahal telah dikeluarkan dari laut. Maka berdirilah salah satu di antara ilmuwan muslim tersebut seraya membuka Al-Quran dan membacakan untuk Bucaille firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, nah ini terdapat dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini sangat menyentuh hati Bucaille. Ia mengatakan, sungguh aku masuk Islam dan aku beriman dengan Al-Quran ini. Berikutnya ada Mr. Jacques-Yves Cousteau, adalah seorang ahli oceanografer dan ahli selam terkemuka dari Perancis. Ia masuk Islam karena menemukan mata air tawar segar yang sangat sedap rasanya. Namun air tersebut tidak bercampur atau melebur dengan air laut yang asin di sekelilingnya, sehingga seolah-olah ada dinding atau membran yang membatasi keduanya. Belakangan, Mr. Jacques-Yves Cousteau mengetahui bahwa kitab suci agama Islam telah menceritakan tentang hal ini 14 abad yang lalu. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir atau berdampingan. Yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Terpesonalah Mr. Cousteau mendengar ayat-ayat Al-Quran itu. Ia pun memutuskan untuk masuk Islam. Berikutnya ada Tegatat Tejasen, adalah ilmuwan Thailand dari bidang anatomi. Tegatat Tejasen masuk Islam saat penelitian dermatologi dalam tinjauan anatomi. Lapisan kulit terdiri atas 3 lapisan, yakni epidermis, dermis, dan kutis. Pada lapisan terakhir ini terdapat ujung-ujung pembuluh darah dan saraf. Penemuan modern di bidang anatomi membuktikan bahwa luka bakar yang terlalu dalam bisa mati saraf pengatur sensasi. Saat terjadi luka bakar hingga lapisan terakhir ini, orang tersebut tidak akan merasa nyeri karena tidak berfungsinya ujung saraf eferen dan eferen yang rusak akibat luka bakar tersebut. Penelitian ini ternyata sudah ada dalam ayat Al-Quran. Nah, ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56. Allah akan memasukkan orang-orang kafir ke dalam neraka dan mengganti kulit mereka yang baru setiap kali kulit itu habis terbakar. Tanggal 3 November 1983 adalah hal bersejarah bagi Tegatat karena pada hari itu dia mengucapkan kalimat syahadat di hadapan peserta konferensi dan memberitahukan halayak umum bahwa ia masuk Islam. Nah, jadi sangat banyak para ilmuwan dan sejarawan yang telah melakukan penelitian di bidangnya masing-masing dan hal itu membuktikan kebenaran Al-Quran. Sebagai tambahan, Anda bisa browsing sendiri kisah-kisah penelitian para ilmuwan dan sejarawan yang lainnya seperti Karner NASA, Dmitri Bolikov, Dr. Fidelma O'Leary, Profesor William, ini yang terdapat dalam Journal of Plant Molecular Biologists, dan lain-lain. Nah, gimana tuh saudara Scott? Kok malah Al-Quran yang terbukti dari Alkitab untuk dijadikan referensi dan pembuktian kebenaran firman Tuhan oleh para ilmuwan dan sejarawan? Makanya di awal saya katakan bahwa si Scott ini sempat membuat saya kebingungan dengan apa yang dia permasalahkan, disusul kemudian asumsi klaim sepihak berdasar tolak ukurnya. Makanya saya hanya cukup membungkam Anda by data
Daripada tertawa nanti saya dosa lagi. Lanjut lagi ya. Hari ini dianggap sebagai situs paling suci ketika dalam Islam. Setelah Mekah dan Madinah, umat Islam berpendapat bahwa itu dibangun untuk memperingati malam ketika Muhammad naik ke surga. Ini peristiwa Isra Mi'raj. Itu pula mereka hubungkan ke sana. Yang nggak ada hubungannya dihubung-hubungkan. Nanti suatu waktu kita akan melihat ya, apakah Isra Mi'raj itu adalah sebuah kisah nyata atau justru sebuah kisah yang diadopsi dari kisah-kisah yang berkembang sebelum Islam itu muncul. Kita akan melihat nanti apakah itu kisah itu ada di dalam Zoroastrian atau tidak, atau justru juga berkembang di dalam tafsir-tafsir orang Yahudi atau tidak. Saya beberapa waktu yang lalu saya menemukan beberapa sumber yang mengatakan demikian ya. Nah, kemudian ya itu ya, mereka hubungkan dengan peristiwa Isra Mi'raj. Namun penelitian yang dilakukan pada prasasti di dinding bangunan oleh Van Bechem dan Nevo, mereka tidak mengatakan apa-apa tentang Miraj ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan Miraj. Ya, jadi itu tentang peristiwa Miraj itu yang dihubungkan dengan misalnya The Dome of the Rock itu semua hanya klaim omong kosong, oke? Buktinya nihil ya, tetapi hanya menyatakan kutipan polemik yang bersifat Al-Quran meskipun ditujukan terutama untuk orang Kristen. Jadi justru pernyataan atau catatan atau sebuah tulisan yang ada di dalam The Dome of the Rock itu yang biasanya Muslim menghubungkan kata itu, misalnya ada sebutan MHD di situ, itu merujuk kepada Muhammad. Ada beberapa opsi di situ sebetulnya ya. Ada beberapa opsi. Apakah itu sebetulnya merujuk kepada Adam Malik itu sendiri? Yang kedua, apakah Adam Malik membuat tokoh yang disebut sebagai Muhammad, atau justru itu sebetulnya merujuk kepada Tuhan Yesus? Itu adalah opsi-opsi yang harus dipertimbangkan ketika melihat apa yang dicatat di dalam tulisan yang ada di dalam The Dome of the Rock itu ya. Nah, berikutnya saya langsung lompat ke topik tentang Dome of the Rock karena soal arah kiblat yang melibatkan Patricia Crown, J. Smith, dan Gibson ini sudah pernah saya bahas ya. Nanti link video saya sertakan di deskripsi. Mengenai Dome of the Rock atau kubah Sahra atau kubah batu adalah sebuah bangunan persegi 8 berkubah emas yang terletak di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa. Kompleks ini sendiri berada dalam tembok kota lama Yerusalem atau Yerusalem Timur. Referensi yang dibawa Sisko tentang penelitian yang dilakukan oleh Van Bechem dan Nevo terhadap prasasti yang terdapat pada dinding bangunan kubah batu tidak menunjukkan apa-apa tentang mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malah justru menyatakan kutipan polemik yang bersifat Al-Quran. Nah, timbul pertanyaan, mengapa kubah batu atau Dome of the Rock menjadi tempat suci ketiga umat Islam? Padahal itu bangunan yang megahnya menunjukkan awal dan bukan Mekah. Mengapa arsitektur bangunan Dome of the Rock ini sangat unik? Malah justru prasastinya menunjukkan mesianis Yesus, penerimaan para nabi, Muhammad menerima wahyu, dan penggunaan istilah Islam dan Muslim. Nah, sekarang begini. Dome of the Rock ini merupakan situs bersejarah bagi agama Yahudi, Kristen, dan juga Islam. Agama Yahudi meyakini bahwa kubah batu atau Kipat Hasela adalah tempat Abraham saat ingin menyembelih Ishak. Diyakini juga sebagai tempat lahirnya Nabi Daud, dan Islam meyakini kubah batu sebagai tempat pijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat melakukan Mi'raj. Jika kita melihat sejarah mulai dari Raja Salomo atau Nabi Sulaiman yang mendirikan bait suci, kemudian dihancurkan oleh Romawi pada tahun 70 Masehi, dan setelah pemberontakan Bar Kokhba pada tahun 135 Masehi, pemerintah Romawi mendirikan Jupiter Capitolinus, kuil untuk pemujaan dewa Jupiter di reruntuhan bait suci kedua. Pada masa Kaisar Konstantinus yang Agung, agama Kristen telah menjadi agama resmi Romawi, dan kuil dewa Jupiter yang berdiri di Bukit Bait diruntuhkan setelah Konsili Nisea pertama. Pada masa itu, gereja Makam Kudus dibangun pada tahun 320, tetapi Bukit Bait cenderung diabaikan. Nah, pada tahun 610, Kekaisaran Sasania Persia mengalahkan Romawi dan merebut Palestina. 5 tahun kemudian, Romawi kembali mengambil alih Palestina dan umat Kristen menghancurkan bait suci yang belum selesai pembangunannya dan menjadikan tempat itu sebagai tempat pembuangan sampah. Perhatikan, penjelasan berikut ini yang menjadi alasan mengapa Masjidil Aqsa, khususnya Dome of the Rock, tidak dijadikan tempat suci pertama dan menjadi tempat suci ketiga umat Islam.
Di masa kekhalifahan, kepemimpinan Yerusalem diambil alih oleh umat Islam pada tahun 638 Masehi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Patriark Gereja Makam Kudus, Sopronius, menyerahkan kota itu selepas kepungan yang singkat. Sayyidina Umar memasuki Masjid Al-Aqsa dengan berjalan. Tidak ada pertumpahan darah dan tidak ada pembunuhan oleh tentara Islam. Siapapun yang ingin meninggalkan Baitul Maqdis dengan segala harta benda mereka dibenarkan berbuat demikian. Siapapun yang ingin terus tinggal akan dijamin keselamatan nyawa, harta benda, dan tempat beribadat mereka. Semua ini terkandung dalam perjanjian Umayyah. Sayyidina Umar kemudian menemani Sopronius ke gereja Makam Kudus dan ditawarkan untuk sholat di dalamnya. Sayyidina Umar menolak karena ditakutkan dapat membuat umat Islam memiliki alasan untuk mengubah gereja tersebut menjadi masjid di kemudian hari. Umar lebih memilih untuk sholat di Masjid Al-Aqsa yang saat itu berupa puing-puing dan memerintahkan pembersihan dan memberi akses pada umat Yahudi ke dalam kompleks tersebut. Salah seorang mantan Yahudi yang masuk Islam, Ka'ab al-Ahbar, memberi masukan kepada Umar agar mendirikan tempat ibadah di sebelah utara batu pondasi agar saat sholat umat Islam dapat menghadap Ka'bah sekaligus batu tersebut. Namun Umar menolak gagasan tersebut dan sholat di bagian selatan masjid membelakangi batu tersebut. Saat pembangunan tempat ibadah, Umar sengaja membuat agar masjid yang dibangunnya, batu pondasi dan Ka'bah, tidak berada dalam satu garis lurus. Batu itu sendiri dibiarkan terbuka. Pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, dilakukan pembangunan besar-besaran terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa. Masjid yang dibangun Sayyidina Umar atau Masjid Al-Qibli dibangun ulang dan menggeser mihrab masjid tersebut sejauh 40 meter ke arah barat, sehingga antara batu pondasi, mihrab Masjid Al-Qibli dan Ka'bah berada dalam satu garis lurus. Pemerintah saat itu juga memerintahkan pendirian bangunan yang menaungi batu pondasi yang disebut Kubah Sahra, secara harfiah bermakna kubah batu. Kubah batu itu juga dianggap karya arsitektur Islam tertua di dunia. Struktur ini dibangun pada abad ke-7 Masehi atas perintah Abdul Malik bin Marwah, khalifah kelima dari dinasti Umayyah. Kubah batu ini bisa dilihat dari seluruh penjuru Yerusalem karena warna kubahnya yang mencolok. Profesor dari Universitas Al-Quds dan anggota Dewan Wakaf Islam, Mustafa Abu Shwai, bahkan menilai Dome of the Rock sebagai bangunan paling estetik di Yerusalem. Namun Dome of the Rock bukanlah bangunan masjid, melainkan kuil. Tetapi bangunan itu memang dianggap suci oleh umat muslim. Demikian dikutip Haaretz. Jadi intinya umat Islam sangat menghargai situs-situs suci dan tidak egois mengklaim Dome of the Rock sebagai milik khusus walaupun yang menaklukkannya. Makanya saat itu Umar menolak mendirikan tempat ibadah di sebelah utara batu fondasi agar saat sholat umat Islam dapat menghadap Ka'bah sekaligus batu tersebut. Beliau memilih sholat di bagian selatan masjid membelakangi batu tersebut. Tetapi berlaku sebaliknya. Dalam sejarah tersebut umat Kristen jelas-jelas menunjukkan bahwa sangat tidak menghargai situs sejarah dengan menghancurkannya serta membuatnya jadi tempat pembuangan sampah. Mark Twain menulis bahwa di mana-mana di sekitar Masjid Umar terdapat bagian-bagian dari pilar, altar yang ditempa secara aneh dan pecahan marmer yang diukir dengan anggun, peninggalan kuil Sulaiman yang berharga. Ini telah digali dari segala kedalaman di tanah dan sampah Gunung Moria. Dan umat Islam selalu menunjukkan kecenderungan untuk melestarikannya dengan sangat hati-hati. Dan tidak perlulah saya menjabarkan apa yang tertulis pada mozaik juga prasasti Al-Quran yang terdapat surat Yasin dan surat Al-Isra. Juga terdapat surat Maryam yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah Nabi sejati, Tuhan tidak memiliki pendamping dan menyangkal keanakan Yesus sebagai Tuhan. Selebihnya bisa browsing untuk lengkapnya ya. Nah, jadi pada dasarnya apa yang dibawa dan dijelaskan oleh si Scott merupakan klaim instan yang lagi-lagi ingin mencari-cari kesalahan Islam. Jika ingin ngotot-ngotokan, sangat banyak situs peninggalan Rasulullah SAW, mulai dari sendal, rumah, baju, tempat-tempat yang pernah beliau datangi,
rambut yang masih terjaga, bahkan makamnya ada. Bagaimana dengan makam Yesus? Rumahnya, pakaiannya, tempat lahirnya, dan lain sebagainya. Atau jangan-jangan bukti-bukti arkeolog untuk sosok Yesus memang tidak ada? Dan khusus untuk anakronisme atau kesalahan penempatan sejarah dalam Bible yang pernah saya bahas pada konten lain, sampai detik ini belum ada yang mampu menyanggah, bahkan sampai Gracia Pelo di penjara sekalipun. Kemakan sendiri kan omongan Anda? Jika Anda mencari-cari kesalahan Islam, maka bersiap-siaplah untuk menabok diri sendiri yang akhirnya dapat mempermalukan habitat Anda sendiri. Sebenarnya sangat simpel menyanggah pernyataan Scott ini bagi orang awam sekalipun, yaitu dengan fakta yang terjadi. Lebih banyak mana? Ilmuwan yang mu'alaf atau ilmuwan yang murtad karena Al-Quran? Perlu para pemirsa amati. Metode strawman ini sangat sering dilakukan apologet Kristen dalam berargumen, membangun opini sendiri, dijawab sendiri, dan juga kita akan melihat para apologet seperti ini selalu tidak fokus dalam mengangkat suatu permasalahan. Dari durasi 30 menit, maka ada 25 pertanyaan simpang siur, yang 5 menit hanya prolog basa-basi, isinya nando, nanya doang, tanpa mengindahkan literatur lain. Esa berani menantang buat apologet Kristen di luar sana, siapapun untuk berbalas konten agar mengedukasi dan menjadi referensi kebaikan bagi kita semua. Saya rasa cukup ya, dan nasihat untuk kali ini adalah, apa persamaan biji duku dan akhir hidup kafir bodoh? Yaitu sama-sama pahit. Akhirul kalam, semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.